Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Meilani Risamasu, mahasiswi program studi doktoral Ilmu Lingkungan Universitas Riau Pekanbaru. Saya menyampaikan presentasi dengan judul Interkoneksitas Ekoteologi Kepala Jambu dan Peran Perempuan Adat Suku Asli Karimun untuk Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Pesisir. Saya mulai dengan pendahuluan. Pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir menjadi isu penting dalam konteks globalisasi. Pengelolaan pesisir secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi memiliki dampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu contoh masyarakat pesisir yang terdampak adalah masyarakat nelayan suku asli di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Aktivitas pertambangan pasir laut, timah, dan granit oleh perusahaan-perusahaan multinasional telah menyebabkan degradasi lingkungan pesisir dan berdampak negatif khususnya pada kehidupan masyarakat nelayan. Perlindungan terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir harusnya menjadi prioritas dalam pembangunan berkelanjutan. Pendekatan yang berkelanjutan harus diadopsi untuk menjaga ekosistem pesisir, memperhatikan hak asasi manusia, dan mempertahankan kearifan lokal masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan suku asli di Karimun, ekoteologi kepala jambu, dan relasi ekologis perempuan adat suku asli Karimun, selanjutnya disebut Pasak. Selain itu, penelitian ini menganalisis interkoneksitas ekoteologi kepala jambu dan peran Pasak dalam pembangunan berkelanjutan, serta mengangkat implikasi temuan terhadap kebijakan dan pemberdayaan perempuan pesisir. Diharapkan penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang kearifan lokal, pelestarian budaya, pengelolaan lingkungan, peningkatan kesadaran isu lingkungan dan kesetaraan gender, pengembangan kebijakan berkelanjutan, pendidikan, dan pemberdayaan perempuan pesisir. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang melibatkan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain wawancara, kuesioner, observasi, dan analisis dokumen. Penelitian ini dilakukan di Desa Teluk Setimbul, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan skala Likert pada kuesioner untuk mengukur tanggapan dan pendapat responden sebanyak 128 orang, terdiri atas 75 orang laki-laki dan 53 perempuan. Data primer diperoleh melalui wawancara dan kuesioner yang menggunakan daftar pertanyaan dan variabel yang telah disiapkan sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan participatory rural appraisal, analisis kuesioner, dan studi mendalam untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang masyarakat suku asli, degradasi lingkungan, dan peran perempuan, khususnya Pasak. Data sekunder diperoleh dari lembaga adat setempat dan publikasi terkait. Pemilihan responden dilakukan secara purposive sampling, di mana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. Pemilihan responden untuk kuesioner dilakukan menggunakan metode acak, random sampling, dengan memperhatikan jumlah penduduk di 3 kampung secara proporsional. Identifikasi tentang kerusakan sumber daya pesisir dan darat dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha mengumpulkan data primer secara komprehensif untuk memahami secara mendalam kondisi dan dampak kerusakan sumber daya alam. Tentang hasil dan pembahasan. Terkait identifikasi, sebanyak 96,2% dari Pasak merupakan nelayan pesisir yang secara resmi mengidentifikasi diri sebagai ibu rumah tangga, menegaskan peran mereka dalam ekonomi pesisir, dan pentingnya pengakuan identitas profesi dalam kebijakan pembangunan wilayah. Ketergantungan suku asli terhadap sumber daya alam, terutama laut, sangat tinggi dan memiliki relasi kosmik atau ekologis yang signifikan. Hal ini menunjukkan kedalaman hubungan budaya dan spiritual mereka dengan lingkungan alam, serta urgensi perlindungan sumber daya alam untuk kelangsungan hidup mereka. Tentang kepala jambu, sebagai simbol spiritual ekologis dalam ekoteologi berbasis kearifan lokal,
mencerminkan pentingnya keterhubungan antara agama, alam, dan ekologi dalam memandu tindakan dan pemikiran yang berkelanjutan dan harmonis dengan lingkungan. Selanjutnya, tentang peran ekologis pasak terungkap melalui aktivitas mereka dalam mengakses sumber daya alam, memperlihatkan kontribusi mereka dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, serta pemberdayaan komunitas lokal dalam menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya, tentang keterbatasan akses dan perubahan lingkungan mengancam keberlanjutan ekonomi, biodiversitas, budaya, dan tradisi, menekankan pentingnya tindakan mitigasi yang holistik untuk memastikan kelangsungan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, serta menjaga integritas budaya dan tradisi suku asli. Pada bagian ini, saya menyampaikan temuan tentang persepsi pasak terhadap kondisi lingkungan, ekonomi, dan sosial. Terkait lingkungan, sekitar 53% responden mengatakan bahwa kondisi lingkungan cukup rusak, diikuti 35% yang mengatakan rusak. Kerusakan lingkungan ini berdampak negatif pada hasil tangkapan laut. Pasak mengalami kesulitan dalam mendapatkan ikan karang, kepiting, dan udang akibat sedimentasi lumpur yang menutup ekosistem karang. Dan dalam konteks ini nelayan beradaptasi dengan teknologi baru seperti penggunaan bubu dan tombak sebagai alat penangkapan udang sebagai respon sebenarnya terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di ruang hidup eh, masyarakat di sekitar desa Tulus Timbul ini. Terkait kondisi ekonomi, mayoritas pasak memprioritaskan hasil tangkapan laut dan perkebunan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, bukan untuk dijual. Temuan lain menyatakan mayoritas pasak memberikan penilaian buruk terhadap kondisi ekonomi. Pendapatan bulanan mayoritas berada dalam kisaran rendah. Temuan lain dalam konteks kondisi ekonomi adalah rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan disebabkan oleh berbagai faktor seperti rendahnya produktivitas dan pendapatan, sistem pemasaran yang merugikan nelayan, dan distribusi subsidi dari perusahaan-perusahaan di sekitar desa yang dinilai tidak adil. Terkait kondisi sosial, kita bisa melihat gambar 27% pasak menilai kondisi sosial cukup buruk dan 43% menilai buruk. Hal ini diakibatkan adanya konflik sosial seperti distribusi subsidi dari perusahaan-perusahaan, kontribusi minimal dari pengusaha, maksudnya adalah nelayan-nelayan dan perusahaan untuk kesejahteraan nelayan, dan konflik doktrinal terkait agama dan adat. Selain itu ada realitas ketidakadilan sosial. Mayoritas warga yang beragama Buddha ternyata selama ini tidak memiliki rumah ibadah secara permanen. Selain itu, kehadiran perempuan dalam pertemuan dengan pemerintah daerah dan pihak perusahaan sangat rendah. Tetapi 70% responden setuju dan mengatakan setuju untuk partisipasi perempuan di ruang publik. Selain itu, lebih dari 90% responden setuju bahwa perempuan bekerja di luar rumah dan pembagian tugas secara adil di ruang domestik. Jadi pembagian tugas berbasis adil gender. Tetapi 90% responden yang setuju ini menyatakan bahwa 70% pasak dalam kenyataan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Tadi kita sudah mendengar, sudah melihat tentang kondisi lingkungan sosial dan ekonomi. Dalam konteks keberlanjutan, jadi memperhatikan tiga dimensi tadi, lingkungan sosial dan ekonomi, dan dilihat secara utuh, maka dalam konteks keberlanjutan ekosistem dan suku asli Karimun,
Peneliti menggunakan 10 indikator untuk mengukur persepsi responden terkait kondisi laut dan pantai, gunung dan hutan, alam dan lingkungan secara umum, juga hasil tangkapan laut dan hasil hutan atau lahan, kondisi ekonomi, kondisi relasi internal masyarakat, kompensasi perusahaan, serta keberlanjutan lingkungan dan keberlanjutan suku asli, maka data analisis menunjukkan hasil yang mengkhawatirkan. Analisis data mengungkap dominasi kategori buruk dan sedikit buruk. Hal ini menuntut tindakan serius untuk perbaikan. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan, ekonomi, dan sosial di wilayah ini memiliki tantangan dan dampak yang signifikan bagi ekosistem dan masyarakat suku asli. Untuk itu diperlukan upaya dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, meningkatkan kondisi ekonomi, dan mempertahankan adat serta tradisi suku asli dalam konteks perubahan sosial dan agama. Dalam kaitannya dengan itu, maka interkoneksitas antara ekoteologi kepala jambu dan peran Pasak dalam pembangunan berkelanjutan memiliki hubungan yang erat. Ekoteologi kepala jambu mencerminkan prinsip dan nilai ekologis serta relasi spiritual antara manusia, Tuhan, dan alam. Dalam hal ini, peran Pasak, terutama suku asli, menjadi sangat penting dalam pengelolaan lingkungan, pelestarian budaya, dan kesadaran akan isu lingkungan dan kesetaraan gender. Penemuan interkoneksitas ini memberikan dasar juga bagi model-model pemberdayaan Pasak dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Manfaat umum adalah pemberdayaan perempuan pesisir. Peran perempuan juga terbukti penting dalam aktivitas berbasis perikanan dan kelautan. Mereka tidak hanya mengelola lingkungan secara berkelanjutan, tetapi juga berkontribusi dalam peningkatan ekonomi keluarga dan membangun kelompok usaha pemberdayaan. Namun peran perempuan seringkali tidak mendapatkan perhatian yang cukup dalam kajian dan program-program pembangunan. Dalam konteks PASA, ekoteologi kepala jambu juga memberikan basis nilai kesetaraan gender. Hal ini mengingatkan bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan dalam kesetaraan sebagai bagian intrinsik dari alam ciptaan. Pasak memiliki pemahaman tentang posisi manusia dalam alam ciptaan Tuhan dan tanggung jawab mereka dalam menjaga tradisi serta mengelola sumber daya alam. Partisipasi mereka dalam tradisi suku asli menunjukkan konsistensi dalam melestarikan budaya dan pengelolaan sumber daya alam. Mereka juga memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam menyebarkan informasi tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan praktik berkelanjutan. Peran PASA juga penting dalam memperkuat hubungan antara masyarakat lokal dan pemerintah dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Mereka dapat memberikan kontribusi nyata dalam pelestarian lingkungan, pemberdayaan sosial dan ekonomi, serta pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Ekoteologi kepala jambu sekaligus menjadi pengingat bagi Pasak untuk menjalankan peran mereka sebagai utusan-utusan Tuhan. Simbol kepala jambu juga relevan dalam menanamkan sikap etis dan spiritual bagi suku asli, pemimpin agama, dan pemerintah daerah dalam pendidikan berwawasan kearifan lokal serta pemberdayaan masyarakat, khususnya Pasak, untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, interkoneksitas antara ekoteologi kepala jambu dan peran Pasak memberikan landasan yang kuat untuk pemberdayaan Pasak dalam pembangunan berkelanjutan, menjaga lingkungan, dan melestarikan budaya suku asli. Apa analisis dan implikasi dari temuan ini? Ada 8 hal yang saya sampaikan. Yang pertama, interkoneksitas ekoteologi kepala jambu dan peran Pasak. Jadi ekoteologi kepala jambu menjadi dasar bagi peran Pasak dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Dan kaitannya dengan itu, keterkaitan antara pandangan ekoteologi dengan praktik Pasak mendukung pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, kompleksitas isu yang melingkupi. Isu-isu tentang perempuan, sosial ekonomi, dan lingkungan terkait erat dengan peran Pasak.
Dominasi kekuatan patriarki menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan dan lingkungan. Perjuangan perempuan melawan penindasan patriarki dan kapitalisme terkait dengan isu interseksional, yaitu terkait kelas, gender, etnis, agama, dan juga isu lainnya. Yang ketiga, stigma dan diskriminasi terhadap PASA. Pertama, PASA di stigma sebagai perempuan primitif. Ini stigma ini sebetulnya berlaku secara umum, tapi terkait PASA, mereka di stigma primitif, berilmu hitam, penyembah berhala, dan lain sebagainya. Stigma dan label negatif ini menghambat perkembangan usaha berbasis hasil laut oleh PASA. Yang keempat, resiliensi dan peran PASA. PASA menunjukkan resiliensi dalam menghadapi tekanan ekonomi dan sosial dan juga lingkungan. PASA berperan dalam ranah domestik dan meningkatkan ekonomi keluarga serta pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Yang kelima, pengetahuan perempuan PASA. Perempuan PASA memiliki pengetahuan penting dalam melestarikan biodiversitas tanaman obat. Dan yang pengetahuan ini sayangnya semakin memudar akibat modernisasi dan globalisasi. Tantangan perempuan pesisir menjelaskan bahwa perempuan Pasak menghadapi tantangan dalam peran mereka sebagai pengelola air, hutan, dan ekosistem pesisir. Dan yang kedua, aktivitas korporasi multinasional yang merusak lingkungan mempengaruhi kehidupan perempuan nelayan. Yang ketujuh, tentang peran perempuan Pasak dalam praktek-praktek adat, menunjukkan bahwa perempuan Pasak berperan dalam praktek-praktek adat dan pengelolaan sumber daya alam secara mandiri. Dan peran sosiokultural perempuan Pasak terlihat melalui keterlibatan mereka dalam praktek-praktek adat suku asli Karimun. Yang kedelapan, menyampaikan adanya kompleksitas perempuan Pasak. Perempuan Pasak memiliki beban ganda sebagai anak, istri, dan ibu. Meskipun demikian, mereka tetap terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam dengan memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman sebagai warga suku asli. Kesimpulan, Kepala Jambu merupakan diorama peran dan partisipasi Pasak dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini mencerminkan aspek sosial, kultural, dan ekonomi masyarakat. Yang kedua, nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam Kepala Jambu berperan penting dalam membangun manusia secara sosial dan spiritual. Perhatian pemerintah daerah sangat diperlukan dalam mendukung kesejahteraan suku asli dan khususnya peran Pasak. Interkoneksitas ekoteologi Kepala Jambu dan peran Pasak dalam pelestarian lingkungan dan kesetaraan gender memberikan dasar untuk pemberdayaan masyarakat. Implikasinya bagi dunia pendidikan adalah mengintegrasikan konsep-konsep ekoteologis dalam kurikulum untuk membentuk generasi yang peduli terhadap lingkungan, memiliki kepekaan terhadap kearifan lokal, dan mampu berkontribusi dalam membangun masa depan berkelanjutan. Demikian presentasi saya. Untuk kurang dan lebih saya ucapkan minta maaf. Terima kasih untuk mendengarkan. Salam bagi kita semuanya.